Soalnya cuma dua. Ma. Nah, yang ma ini dia pertanyaan untuk hakikati syai'. Sedangkan ayun tamyizu syai' amma yusyarikuhu fi syai'in. Jadi ma itu pertanyaan untuk hakikat sesuatu. Itu kalau ayun itu pertanyaan untuk membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain yang musyarakah dalam sesuatu yang lain. Berarti ada berapa sesuatu? 3. Sesuatu. Kan ya? Syai' pertama, syai' kedua, syai' ketiga ya. Nah, sekarang kita buat gitu. Ini semua. Jadi begini. Jadi umpamanya ada pertanyaan begini. Sekarang mas'ul anhunya apa? Kulli 1 atau kulliyat, berarti banyak kulli, atau dia juz'i 1 saja atau juz'iyah. Kasih contoh gini. Ma huwal insan wal faras. Ya enggak? Kulli atau kulliyat? Kulliyat, ya enggak? Ma huwal insan. Kulli 1, ya enggak? Kuliah, bukan kuliah ini. Kuliah, iya kuliah. Harus kuliah ini. Ma huwal insan wal faras. Kemudian ma huwa zaidun. Kemudian ma huwa zaidun wa amrun wa bakrun. Ya. Gitu. Kemudian ayyu syai'in al-insan. Nah, kalau yang ayyu syai'in itu cuma satu saja, nggak bisa digabung, karena dia mau membedakan satu mahiyah dengan mahiyah yang lainnya. Kalau ayyu syai'in zaidun, itu. Perhatikan ini. Yang pertama, ma huwal insan, apa manusia itu? Berarti kamu bertanya tentang apa kalau mah? Hakikatus syai'. Ya, bertanya tentang hakikatus syai'. Nah, saat kalian bertanya tentang hakikatus syai', maka jawabannya adalah sesuatu yang jadian. Ma huwal insanu, apa manusia itu? Maka jawabannya adalah apa? Hayawan. Apa iya hayawan jawabannya? Hayawan mana? Berarti kamu tanya hakikat manusia, kamu jawab hayawan. Maka jawabannya dengan nau tapi ditafsir.
bitafsil itu berarti hayawanun natik gitu. Ya kan? Tamamu mahiyatil insan gitu. Jadi jawabannya dengan apa? Huwal insan. Kemudian kalau ditanya ma huwal insan wal faras, jawabannya hayawan. Ya. Jadi jenis. Kalau ini naum. Ma huwa zaidun insan, ya kan? Kemudian kalau kamu ditanya ma huwa zaidun amrun bakrun, jawabannya insan. Ya kan? Nah, berarti sekarang gitu, pertanyaan ini dijawab dengan yang pertama. Kalau kamu ditanyakan terhadap satu kuli, maka jawabannya adalah ta'rif. Ta'rif sesuatu itu. Itu ma huwal hayawan jismun namin asas mutaharrik bil iradah. Gak bisa jismun saja, karena tidak mewakili hakikat dia. Itu ya. Kalau kamu ditanya ma huwal insan wal faras, hayawan, itu kamu jawabnya jenis itu. Karena apa? Kalau kamu jawab dengan hayawanun natik, farasnya tidak masuk. Betul tidak? Maka kamu jawabnya menggunakan jenis. Berarti menggunakan sesuatu yang yusyariku fihi. Yusyarikul insan, kemudian wal faras fi il hayawan. Kemudian kalau ditanya ma huwa zaidun, jawabannya insan. Kamu ditanya hakikat zaid, jawabnya siapa? Insan. Karena hakikatnya zaid adalah hayawan nanti manusia. Itu jawabnya dengan nama. Sekarang ma huwa zaidun amrun bakrun, apa hakikatnya ini? Insan, ya kan? Nah, jangan lupa. Pada intinya al-muhim kamu paham itu ma itu jawaban untuk pertanyaan untuk apa? Jawaban untuk hakikat sesuatu. Saat kalian ditanya terhadap hakikat sesuatu, maka jawabannya akan bervariasi seperti ini. Itu tergantung apakah itu kulli wahid atau dia kulliyun muta'addid, atau dia juz'iyun wahid, atau dia juz'iyatun muta'addidat, atau juz'i muta'addid. Yang mana kira-kira? Nah, gitu. Kemudian setelah itu ayu syai'in. Ayu syai'in ini kan pertanyaan untuk tamyiz. Maka saat kamu ditanya ayu syai'in al-insan, jawabannya apa? Apa yang berfungsi untuk membedakan manusia dengan yang lain? Nanti kan ya? Itu fungsinya. Maka kamu jawab dengan fasal di sini. Atau apa lagi? Asal. Sama aja. Itu. Ya, paham ya? Jadi apa yang membedakan antara insan dengan mahiyah yang lain, yang selain insan? Tamam. Berarti sekarang gitu. Seandainya kita tambahkan mahwal jins, apa jenis itu? Kulliyun, udah ada diun, ya enggak? Kemudian yakunu jawaban lima huwa ma huwa. Nah, bahasanya nanti di kitab di Isaruji itu bahasanya adalah kulliyun maqulun ala katsirina, itu ala katsirina mukhtalisin bil haqaiq fi jawabi ma'ruf, fi jawabi ma'ruf. Al-muhim kalian paham sekarang kalau jenis itu untuk menjadi jawab terhadap ma huwa jinsun, itu jawabannya berarti. Ma huwa insan enggak bisa jinsun. Ya, namun ma huwa insan wal faras baru jinsun. Berarti sekarang yang menjadi jawab lima huwa berarti ada berapa? Ada berapa? 3. Yang menjadi jawab kuliah berapa? 5. Kuliah khamsah ada 5 kan? Kalau enggak 5 enggak khamsah. Gitu.
Yang menjadi jawab 5 huwa itu berapa? 2 saja. 2 saja. Kalau nggak jenis, paham ya? Jadi seandainya ditambahkan gitu di pemahaman kalian tadi, berarti ya kulli tadi yakunu jawaban 5 huwa. Kemudian setelah itu, yang sekarang yang menjadi jawabun li ayyi syai'in wa, apa itu? Fasal sama khos. Tinggal satu, ar-am la yakunu jawaban aslan. Kenapa alasannya? Pertanyaannya sekarang, apakah kamu bisa gitu menjawab hakikat sesuatu dengan arotnya? Bisa. Umpamanya kita tanya ma huwal insan wal faras masyin. Loh, kan saya tanya hakikatnya. Itu apakah berjalan hakikatnya? Bukan, ya kan? Maka tidak bisa dijadikan jawaban terhadap ma huwa. Sekarang ayu syai'in huwa. Apakah bisa kamu membedakan manusia dengan faras dengan masyi? Tidak bisa. Maka tidak berfungsi untuk tamyiz, tidak berfungsi untuk itu menjelaskan hakikat. Maka layak menjawab. Berarti sekarang yang menjadi jawab 5 huwa itu cuma 2, jenis sama nau. Kemudian yang menjadi jawab untuk ayu syai'in itu adalah asal sama khos, itu sama khosoh maksudnya. Kemudian yang tidak dijawab sama sekali adalah Nah, sekarang kita baca aja. Tsumma akhadha bi dzikril kulliyati al-khamsi bi qawli wal kulliyati. Kemudian tsumma akhadha bi dzikril kulliyati al-khamsi bi qawlihi wal kulliyati bi takhfifil ya'i lil wazni, ya. Bi takhfifil ya'i lil wazni, maksudnya kenapa mengatakan kulli? Kan harusnya kulliyat. Kulliyat itu ya. Wal kulliyat ya, karena wazan arud maksudnya. Khamsatun dunantiqasi. Dunantiqas berarti 5 tidak dikurangi dan tidak perlu ditambah karena ini kismah akliyah. Kismah akliyah. Tahu kismah akliyah? Dibagi menurut persepsi akal. Dibagi menurut persepsi akal. Wa wajhul hasri, kemudian alasan kenapa dibatasi anal kulli. Apa alasan dibatasi kepada 5? Ini imma yakuna, ya karena kulli itu kalau tidak tamamul mahiyah, berarti mahiyahnya yang secara sempurna, berarti nau, ya kan? Kalau tidak juz'an minha, bagian daripada mahiyahnya itu, berarti kalau juz'an berarti yang masuk ke dalam mahiyahnya, berarti itu ada jenis sama fasal, ya kan? Atau dia aradon lah, aradon berarti tidak menjadi bagian dan tidak menjadi tamam, berarti sesuatu yang berbeda, sesuatu yang di luar kemudian dia datang. Arad datang. Ya, berarti sebelumnya bukan dalam dirinya gitu, karena dia datang. Aw aradon laha, aw aradon lil mahi. Nah, iya. Dan itu adalah arad sama khos, ya. Jangan khos, kalau khos. Tapi gak perlu kamu kasih arad. Kalau khos kamu kasih aradun khos. Namanya 2, aradun khos sama khos. Al-awwalu an-nawu, yang pertama adalah nawu kal insani. Yang pertama adalah insan, ya. Apa itu? Tamamul mahi. Wa tsani ingkana, yang mana? Juz'an mahiyah. Ingkana musawiyan laha. Ini kita harus bahas tentang nisbah bainal kulliyah ini. Awa'amma minha kita lewati saja, nanti kalian akan tahu nanti. Kita lewati dulu, nanti kita akan bahas di nisbatul alfadz lil ma'ani. Nanti kita akan bahas nisbah mantikiyah. Umum mausus mutlaq, umum mausus min wajhi. Itu kemudian umum mausus min wajhin, kemudian ada tasawi sama tabayyun, ya. Itu di sini. Musawiyan ay musawiyan li mahiyatil insan. Kalau
faslu. Maksudnya musawi itu memiliki afrod yang sama ya. Afrodnya sama, memiliki afrod yang sama, tidak berkurang, tidak berkurang. Awam minha atau lebih umum. Ya ala kulli hal kita lewati yang ini. Kelas kita lewati. Yang penting kamu faham. Wa yang bagi ayyu alama awalan, karena kita belum tahu, belum saya jelaskan permasalahan tentang nisbah mantikiyah. Wa yang bagi ayyu alama awalan anna su'ala 'anis syai'i. Nah ini. Dan harus diketahui terlebih dahulu bahwasanya pertanyaan tentang sesuatu itu ada dua ya. Imma ayyakuna an haqiqatihi ini. Menggunakan ma. Au an tamyizihi atau tamyiz syai'. Amma ultu bisabi. Ultu bisabihi maksudnya ishtaraka bihi fi syai'in. Itu yang bercampur dengannya di dalam sesuatu. Itu insan bercampur dengan faros di mana? Di hayawan, ya enggak? Bahasanya beliau di sini ultu bisa. Maksudnya ishtaraka. Ishtaraka ma'ahu berarti fi syai'in. Wal lafdzul mawdu'u lil, maksudnya sekarang kan tentu ada lafadznya. Bertanya tentang hakikat sesuatu menggunakan apa lafadznya? Bertanya tentang perbedaan sesuatu dari yang lain menggunakan apa? Ini wal lafdzul mawdu'u lil awal. Lil awal itu apa? Soal hakikat. Wal lafdzul mawdu'u lis su'ali anil haqiqah itu adalah ma. Walitsani ay lis su'ali an tamyizi amma ultu bisa atau amma ishtaraka fi syai'in, menggunakan ay. Ya sudah, kita paham ya kan. Nah sekarang yang ditanya itu apa mas'ul anhunya? Mas'ul anhunya ada berapa? 4 itu yang sudah kita tulis ya. Ma, bima, yang ditanyakan dengan ma itu munhasirun fi arba'atin. Cuman ada 4. Apa yang pertama? Wahidun kulliyun nahumal insan, wa wahidun juz'iyun nahuma zaidun, wa muta'addidun mutamathilul haqiqati atau muta'addidun. Maksudnya juz'iyat. Karena beliau mengatakan mutamathilul haqiqah, memiliki hakikat yang sama. Di redaksi lainnya di Matlah Zakaria itu menggunakan juz'iyat. Muta'addidun berarti banyak. Mutamathilul haqiqah berarti ittafaqat fi haqiqatin wahidatin. Dia memiliki satu hakikat yang sama. Makanya di sini ma Zaidun wa Amrun, sedangkan Zaid dan Amr itu hakikatnya sama. Apa itu? Ya. Wa muta'addidun mukhtalifuha. Kemudian muta'addidun atau kulliyat mukhtalifuha apa? Mukhtaliful haqiqah atau banyak tapi kemudian dia apa? Hakikatnya beda-beda. Maka di sini mal insan wal farasu. Apa? Insan dan faras. Katanya apa? Jawabannya berapa? Setelah kamu lihat di sini. Kalau disatukan berapa? 3. Yang pertama kamu jawab dengan ta'rif. Tafsirin ta'rif maksudnya. Yang kedua kamu jawab dengan jenis, yang ketiga kamu jawab dengan nama karena sama ya. Makanya di sini beliau mengatakan wal ajwibatu anha munhasiratun fi thalathatin. Dan jawabannya hanya terbatas jadi di 3. Karena tidak ditafsir li'annal jawaba 'anil awwali bil haddi. Apa haddi? Bit ta. Ya. Dan ta'rifnya harus bil had karena bertanya tentang hakikat. Kita katakan ditafsir. Sedangkan B dan C berarti apa? Juz'i sama juz'iyat. Jawabannya sama-sama ya. Nah, tambah jim itu. Tambah ja. Wa anisani wa tsalits bin naw, wa anir rabi bil jim. Ya kan ya? Udah kan? Awwaluha jinsun. Yang pertama, awwaluha ay awwalul kulliyatil khams. Itu. Langsung di sini beliau mengatakan wa huwa-huwanya berarti kulli. Ma bisa kulli juga. Wa huwa ay jinsun, wa huwa ma-nya kulli. Huwanya jenis.
Wal jinsu huwa ma sadaqa, ya enggak? Fi jawabi ma huwa. Sudah kita kan bahas tadi kan? Maksud seperti kulliyun yasduku ala afradin katsiratin fi jawabi ala katsirina mukhtalifina bil haqiqati, jelas. Gitu. Sadaqa ala katsirina ya. Dia itu bisa diterapkan kepada banyak hal untuk membuktikan kalau dia kulli. Mukhtalifina bil haqiqah untuk membuktikan kalau dia jenis. Paham? Kahayawanin. Berarti hayawan yakunu jawaban itu lima huwal insan wal faras. Ya kan? Kamu lihat kan hakikatnya beda-beda ini kan? Wa fi jawabi kata-kata fama sadaqa ma sadaqa jinsul fit ta'rif. Enggak. Ma sadaqa itu maksudnya jenis dalam ta'rif. Karena ada ta'rif nanti kan ada jenis, ada fasal ya. Tapi kan kita belum bicara ta'rif. Kita tinggalkan. Wa fi jawabi ma huwa. Nah, sekarang seperti yang mana yang kita ketahui, kalau mukhtalifina bil haqaiq itu tidak hanya yang jenis ya kan, tapi apa lagi yang punya hakikat berbeda? Arad am, jangan lupa tadi yang di awal saya jelaskan. Apa bedanya dengan jenis? Bisa dengan dadinya, bisa dengan fi jawabi ma huwa. Mukhrijun lil aradil ami. Kata-kata jawabi ma huwa itu mengeluarkan arad am dari ta'rifnya jenis. Kenapa alasannya kok arad am itu keluar? Li'annahu la yuqalu fil jawabi aslan. Karena dia tidak menjadi jawab sama sekali. Itu la yakunu jawaban lima huwa wa la yakunu jawaban li ayyi syai'in huwa. Alasannya kenapa? Itu sudah alasannya. Karena dia bukan tamamul mahiyah. Satu. Wala juz'aha. Dua. Wala mumayyizanha, ya enggak? Tiga, ya kan? Laisa mahiyatan, dia bukan mahiyah. Bukan mahiyah kan? Itu. Bukan mahiyah. Lima li syai'in huwa itu hada syai' malis. Gini bahasanya. Laisa mahiyatin, laisa mahiyatan. Karena arad am itu bukan mahiyah. Lima terhadap sesuatu li syai'in. Huwa aradun am. Huwanya itu arad am. Aradun lahu. Lima. Di mana arad am itu sebagai arad lahu lima li syai'. Kalau saya contohkan gini, laisa arad am itu laisa mahiyatan lil insan. Ya enggak? Huwa aradun am aradun lil insan. Kalau arad amnya masyin, pokoknya kita mengatakan laisa mahiyatan masyi laisa mahiyah, jelas gitu. Lima ay lil insan. Kan bukan mahiyah insan sih. Ya kan? Huwa al-mashi aradun merupakan arad lil insan. Paham ya? Kemudian wala juz'aha dan bukan juz'unnya. Hatta yuqad dan seterusnya. Kita sudah tahu semuanya. Nah, kalian tinggal baca itu. Karena wasaniha, sekarang wasaniha. Karena kita belum menjelaskan tentang apa tadi? Ta'rif. Jadi kita tinggalkan. Al-muhim kamu sudah paham kalau itu adalah jenis. Wasaniha faslun wa huwa juz'ul mahiyati as-sadiqu alaihi fi jawabi ayyi syai'in huwa, jelas ya. Dan itu merupakan juz'ul mahiyah as-sadiqu alaiha fi jawabi ya, yang bisa diterapkan kepada mahiyah tersebut fi jawabi ayyi syai'in huwa. Sudah berarti juz'ul mahiyah yuk tujuan ada seterusnya. Wal faslu kismani, katanya fasal itu ada dua. Qaribun, ada fasal qarib dan ada fasal
begini. Kita tinggalkan dulu. Nanti kita akan menjelaskan tentang jinsin qorib sama jinsun ba'id. Kemudian masdul qorib sama masdul. Kita tinggalkan dulu. Kita maunya sekarang ta'rifnya dulu. Wa thalithuha, kemudian yang ketiga, aradun amun, itu arad wa huwa al-kulliyul khariju 'anil mahiyati. Ialah kulli yang ya di luar dari mahi. As-sadiqu alai, kita langsung mengatakan as-sadiqu ala haqaiq mukhtalifah, cukup. Ini redaksi saja, paham ya? As-sadiqu alaiha ala mahiyatin wa ala ghairiha, dan selain mahiyat tersebut daripada mahi. Ya, berarti apa? Ini kan hakikat berbeda-beda berarti kan? Ya sudah. As-sadiqu ala haqaiq mukhtalifah. Haqaiq mukhtalifah itu gitu. Ya mahiyah wa ghairuha minal mahi. Arad juga ada bagian-bagiannya. Jadi kita bicarakan. Sekarang kita takrifnya saja. Warabiuha, kemudian yang keempat, naumun. Ma sadaqa fi jawabi mahu muttafiqina bil haqiqah. Sudah kita sudah tahu tadi kan? Jangan lupa ala kathirina itu apa maksudnya? Ala afradin kathiratin, untuk menunjukkan kalau dia itu kulli. Wa huwa ma-nya kulli, sadaqa hadzal kulli, atau ma-nya adalah makna atau mafhum sadaqa hadzal makna fi jawabi ma huwa ala kathirina. Kemudian muttafiqina bil haqiqah, yang hakikatnya itu sama, jelas ya. Zaid, Bakar, Amr hakikatnya sama kan? Ittafaqat haqiqatuhu. Ittafaqat haqiqatuhu. Ya. Nau juga ada pembagiannya. Nanti ada nau idhofi, ada nau ahliki. Kita tinggalkan dulu. Kemudian wa khamisuha 136. Ketemu kan wa khamisuha? Wa khamisuha khas. Ditaksir sadi ay khassatun, maksudnya adalah khassah itu. Tapi ya, ala kulli hal, karena alasan wazan kita tidak baca itu. Wahiyal kulliyu, yaitu kulli al khariju 'anil mahiyati, yang keluar daripada mahi, al khassu biha, yang khusus untuknya. Al khassu biha. Udah, tidak perlu itirad, saya nggak mau itirad. Nah kalau mau diitirad, gimana ceritanya ini daur, katanya khos, kalau di sini khos itu maksudnya. Al khariju 'anil mahiyati al khassu biha, tapi yang ini kan khos itu maksudnya adalah makanat gitu, haqiqatuhu muttafiqah, atau fi haqiqatin wahidatin. Ya. Anil mahiyah al khariju 'anil mahiyati al khassu biha. Kemudian sama juga khassah ada pembagiannya. Kita tinggalkan juga, dan kalian sudah paham. Nah baru beliau bicarakan wa awwalun thalathatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun au 137 itu. Dan yang pertama berarti jenis, berarti ya. Tu bila syatat ai bila ziyadah wala nuqsan. Di pembagian ini, meskipun sebetulnya enggak juga. Ya di sini mudah, kita katakan gini, saya gambar dulu ini.
Ini namanya Syajarah Farfarius. Syajarah Farfarius. Perhatikan nih. Ini jenis. Ya kan? Kenapa kok dikatakan jenis? Kenapa tadi? Beliau. Kemudian dia punya jawaban. Ya kan? Nanti kamu cek sendiri kenapa kok ini jenis. Berarti dia menjadi bagian daripada mahiyah. Kemudian dimiliki oleh banyak mahiyah. Paham ya? Kemudian berikutnya, mana yang terdekat dengan naum? Ini. Nah, yang terdekat dengan naum namanya qorib. Ya enggak? Jadi kalau jenis itu terdekat dengan naum, maka namanya qorib. Namanya qoribun ini naum. Atau gitu. Apakah ada jenis di bawahnya? Enggak ada. Di bawahnya adalah naum. Gitu. Paham ya? Berarti di bawahnya di bawahnya tidak ada jenis, itu apa bahasa Arab? Laisa tatau jin. Ya sudah gitu saja ya. Laisa tatau jin. Oh, berarti jinsun qorib itu adalah jinsun laisa tatau jinsun. Itu jinsun kok. Ma wal jinsul qorib ma laisa tahtau jinsul. Nah, sudah ketentang ke atas kan. Nah, ini di antara dua ya. Di antara dua jenis ini. Apa ini mutawassit? Apa mutawassit itu? Fauqahu jinsun, tahtau jinsun. Apa? Jinsun ba'id. Laisa fauqahu jinsun. Di atasnya enggak ada jenisnya. Wa tahtau ajnas. Itu saja. Udah gitu saja. Tapi sebetulnya bukan yang seperti itu. Jadi yang di sini ya dipermudah saja. Tahqiq itu membahasakan adalah istarakat fihi jami'ul juz'iyat, ada yang ba'dul juz'iyat. Jami'il mahiyat, ada yang itu ba'dul mahiyat. Apa jinsun qorib? Jinsun qorib umpamanya adalah kulli istarakat fihi mahiyah wa jami'i, umpamanya gitu. Al-juz'iyat. Itu jinsun qorib. Karena jenis cuma dua, enggak ada yang ketiga. Yang ba'id nanti gitu. Kulliyun istarakat fihi mahiyatun ma'a ba'dil mahiyat. Nah, penjelasannya enggak di sini. Kita lanjutkan, kita pakai yang ini saja. Nah, kemudian ini jinsun qaribun, halaman 138 itu. Jinsun qaribun wa huwa ma la jinsatah tahu wa fawqahu ajnasu, ya enggak? Yang di bawahnya tidak ada jenis, tapi di atasnya ada jenis. Wa yusamma aidan, dinamai dengan apa? Al-jinsasafil. Al-hayawan. Malaisa atau jinsun bal anwa'un hakikiyatun. Tapi nau hakiki, nanti kita bicara nau hakiki sama itu. Au jinsun ba'idun. Atau jenis yang ba'id. Wa huwa ma la jinsa fawqahu. Di atasnya tidak ada jenis. Wa tahtaul ajnasu, tapi gitu, di bawahnya ada banyak jenis. Kemudian wa yusammal ali, ada yang mengatakan juga jinsun alim. Yang satu jinsun safil, yang satu jinsun ali. Kemudian au jinsun wasat, atau jenis wasat. Wa huwa ma fawqahu jinsun wa tahtahu jinsun. Kal jismi, berarti jismun ya. Jismun dan seterusnya ya. Nah, kemudian falasifah bagian manatiqah mengatakan enggak, jenis itu ada 4. Satu lagi, atau kalau ada 3, satu lagi itu adalah jinsun munfarid. Tapi tidak ada di sini, enggak perlu kita bahas. Berat. Kemudian wa tarakal jinsan
munfarid gitu. Alasannya kenapa kok ditinggalkan isim munfarid? Tapi ada menurut sebagian ada. Alasannya karena dia tidak ada contohnya gitu saja. Ada yang bahwa talalahu ba'dhum bil aqli, maksudnya ada falasifah yang mencontohkan dengan akal. Apa isim munfarid satunya akal? Bukan akal kalian. Akal di filsafat maksudnya. Beda. Makanya kalau ada terjemahan kitab kemudian kamu baca, kemudian dia tidak pernah ngaji sama seorang syekh, dia hanya meneliti saja, kemudian dia menerjemahkan kitab itu, kemudian membuat buku mantik dan seterusnya, atau buku apa saja yang berkaitan dengan lihat. Kemudian hal-hal semacam ini diterjemahkan, itu kesalahannya akan fatal. Contohnya adalah akal, maksudnya akal saya maksudnya. Karena akal itu banyak terjemahannya. Akal yang mana? Akal yang dikatakan tentang orang filsafat dan orang-orang bukan anak-anak filsafat. Orang filsafat menerjemahkan akal ada banyak makna juga. Sudah ini ya, paham nih ya. Nah sekarang gitu, perhatikan nih. Sekarang gitu. Di sini kulli, ada kulli kan? Nah, kulli kemudian dia itu lebih khusus daripada kulli yang lain. Ada nggak sih? Ada kulli tapi dia posisinya lebih khusus daripada kulli yang lain. Ini kulli kan? Lebih umum mana? Ini atau ini? Hayawan, ya kan ya. Lebih umum hayawan kan daripada apa? Daripada gimana? Ya enggak? Kemudian setelah itu antara hayawan dan nabat itu lebih umum mana dengan jismun nami? Naminya enggak? Berarti yang kulliyun dakhilun fi umumi syai'. Ingat nih, kalau ada kulli kemudian dia itu dakhala fi umumi syai'. Itu ada kulli. Kemudian dia itu tak ulangi. Kemudian dia masuk dalam keumuman sesuatu. Berarti dia lebih khusus posisinya, ya kan? Atau bahasa lainnya kulliyun kemudian wa yakunu fawqahu a'mu minhu wa yakunu fawqahu, dan yang di atasnya itu adalah lebih umum daripadanya, maka disebut dengan naum idhofi. Ingat-ingat, kulli kemudian itu ma fawqahu a'ammu minhu. Ini kulli. Kemudian ada yang umum di atasnya, ya kan? Maka namanya adalah naum idhofi. Ya. Ini naum atau jenis? Jenis, tapi ada yang umum di atasnya. Nah, namanya apa berarti? Naum idhofi. Terus jauhar. Ada yang diumum nggak di atasnya? Apakah naum idhofi? Enggak. Paham? Sudah, selesai. Yang satu naum idhofi, yang satu naum hakiki. Naum hakiki itu apa? Naum hakiki adalah yang menerima definisi naum. Apa? Tamamul mahi. Ya. Kemudian tahta hakikotin wahidatinnya enggak? Ya kan? Ya sudah, ini naum hakiki. Apakah ini naum hakiki? Enggak, karena dia dakhala fi mahiyatin wa mahiyatin ukhra, ya enggak? Yang ini? Enggak, dakhala fi mahiyatin wahidatin fa. Nah, itu naum hakiki. Naum hakiki itu yang menerima definisi naum yang sebenarnya. Atau yang kita sebut tamamul mahiyah. Paham ya?
Kemudian dakhilun fi mahiyatin wahidatin faqat. Oh, enggak dakhil. Pokoknya tamul mahiyah pokoknya. Paham? Al-muhim dia tamul mahiyah. Yang paling bisa membedakan yakunu jawaban satu, kemudian dia yakunu jawaban satu, kemudian dia tahta hakikotin, kemudian dia fi hakikotin itu li hakikotin maksudnya, li hakikotin untuk satu hakikat saja. Yang lain apakah bisa jadi naum hakiki? Tidak bisa. Tapi bisa jadi naum idofi? Bisa. Karena itu naum idofi itu adalah naum itu yang di atas adalah kulli, yang di atasnya lebih umum daripada dia. Itu ya. Dua naum idofi dan naum hakiki. Coba kita lihat naum. Halaman 135 itu. Oh, halaman 136. Wal mu'arrafu bima dzukira huwa an-naumul hakiki. Kemudian yang ditakrifkan dengan sesuatu yang sudah disebutkan tadi namanya adalah naum. Ya sudah, naum hakiki itu seperti tadi sudah. Berarti dia adalah ma sadaqa fi jawabi ma huwa ala katsirin muttafiqin bil haqiqah, itu adalah ini tidak bisa berarti. Kenapa alasannya? Oke, dia fi jawabi ma huwa, tapi kan dia tidak muttafiqin bil haqiqah. Tapi mukhtalifina. Wa amal idhafi ini fahuwal kulliyul maqulu ala katsirina fi jawabi ma huwa. Udah gitu saja. Ya. Al-muhim dia kulli, kemudian maqulun fi jawabi, yang bisa menjadi jawaban daripada ma huwa. Ya sudah, berarti ini apa? Bisa enggak ini? Maqulun fi jawabi ma huwa? Bisa kan? Itu ma huwa zaidun. Bisa. Ma huwa zaidun bakrun. Bisa kan? Ini juga naum idhaf. Berarti dia naum hakiki sekaligus. Nah, berarti sekarang pikiran kita ada naum idhofi, ada naum. Bisakah naum idhofi dan naum hakiki berkumpul? Bisa. Di mana? Di insan. Insan naum idhofi sekaligus. Itu. Mana yang naum idhofi saja dan gak hakiki? Hewan. Nah sekarang mana yang naum hakiki saja dan gak idhofi? Nuktoh. Zaid bukan naum. Zaid bukan naum. Nuktoh. Ini kita boleh lihat. Wayan faridul hakiki fi nau'il basir. Ada naum basir. Naum basir. Mahiyah yang cuma punya satu mahiyah yang tidak murakkabah. Nuktoh. Titik. Kan tidak ada murakkabnya. Itu ya. Alasannya kenapa? Katanya dia ada min dirajiha tahta jinsi. Karena dia tidak punya jenis, tapi dia naum tuh. Kok bisa naum? Gitu lah. Nah itu bukan urusan kalian juga. Kita hanya memberi contoh saja. Kita tidak akan terlalu jauh sana. Nah, kemudian setelah itu fasal ya. Sudah naum idhofi tadi, naum hakiki. Al-muhim naum idhofi, kalian paham naum hakiki apa? Apa? Ada contoh lain tidak? Ada. Gak usah contoh lain apa? Satu cukup. Kemudian setelah itu fasal ada dua. Perhatikan ini. Sekarang saya katakan, apa yang membedakan insan dengan faros? Natik, gitu. Baik. Natik membedakan insan dan faros di dalam ruang lingkup apa? Atau di jenis apa? Hayawan. Apakah kamu membedakan insan dengan faros? Di jism? Ya kan ya?
Berarti sekarang gitu, natik itu adalah gitu faslun yumayizul insan itu amma yusyarikuhu, ya enggak? Amma berarti an mahiyatin tusyarikul insan fi ayyi syai' fil hayawan. Hayawan itu jenis qarib atau jenis ba'id? Qarib. Maka namanya fasl qarib. Berarti kalau ada fasl, kalau ada kulli kemudian dia berfungsi atau faslun alladhi yumayyizu al-mahiyah gitu amma yusyarikuhu fi jinsihil qarib namanya sudah ketebak kan apa fasal ba'id kan? Sudah. Berarti kalau fasal ba'id adalah faslun yumayyizu syai' yumayyizul mahiyah an ma yusyarikuhu fi jinsin ba'id. Sekarang insan apakah yusyarikul faras fi jinsin ba'id? Enggak, fi jinsin qarib. Dia insan membersamai faras itu di hayawan, bukan di jismun. Yaudah ini. Ya. Sekarang insan membersamai nabat di mana? Ba'id wala qarib? Bukan mutawasid. Berarti ada faslul mutawasid? Enggak ada. Kenapa? Karena dibuat mutawasid sebetulnya itu secara bahasa, maksudnya secara lafaz saja. Gitu. Betulnya cuma qarib sama ba'id. Loh, yang mutawasid itu apa berarti kalau seperti itu? Ba'idun bi martabah. Dia jauh. Jismun namim itu jauh satu tingkat daripada hayawan. Kemudian jismun itu berarti ba'idun bi martabatain. Baik, jauhan ba'idun bi thalathati maratib. Bi thalathati maratib. Ya enggak? Paham sampai di sini. Jadi gitu saja. Tapi semuanya ba'id. Berarti sekarang insan istaraka ma'an nabat fi jinsin ba'id. Istaraka berarti insan membersamai nabat di mana? Di jismun namim. Membersamai jamad di mana? Di jismun, ya enggak? Membersamai mufrad di mana? Di jauhar. Paham ini? Nah, begitu. Oh, sekarang kita apa bedanya insan sama jamad? Kamu salah kalau bilang natik. Kenapa? Karena natik itu membedakan insan dengan mahiyah yang lain di jenis qarib. Paham? Itu. Malladhi yumayyizul insan wal jamad. Kalau kamu jawabannya natik, salah. Berarti paham? Itu namanya faslun ba'id. Berarti malladhi yumayyizul insan ayyu syai'in insan. Tuh, ma faslun ba'id. Apa fasl ba'id daripada insan? Oh, berarti kamu cek insan yusyariku an-nabat itu fi jismin nami. Ya enggak? Kemudian malladhi yumayyizul insan wa nabat hassas. Berarti hassas adalah faslun ba'id. Paham ya? Hassas adalah faslun. Loh, bukannya jenis, enggak yang jenis hayawan. Hassas adalah faslun. Maka di sini kita katakan wal faslu kismani, ya enggak? Di 134 itu. Qaribun wa huwa ma yumayyizu syai'an jinsihi al-qarib. Paham ya? Itu adalah fasal yang membedakan mahiyah dari jenisnya yang qarib karena natik lil insan. Wa ba'idun wa huwa ma yumayyizu syai'an jinsihi al-ba'id kal hassasi lil insan. Paham di sini? Baik. Kemudian arad am sama arad khos ada pembagiannya. Begini. Arad itu kan sifat. Gitu. Sifat itu ada yang terus-menerus membersamai kalian, ada yang kadang bersama, kadang tidak. Ya kan?
Apa contohnya? Belajar. Belajar sifat ya? Sifat. Apa selalu bersamai kalian? Tidak. Tidak. Malah selalu menghilang. Pertanyaan berikutnya, tapi potensi kalian belajar, potensi kalian untuk belajar. Ya, selalu. Selama masih hidup berarti masih ada yang itu. Begini, yang selalu bersamai itu namanya lazim. Gitu. Namanya lazim. Yang tidak selalu bersamai namanya mufarid. Kira-kira gitu. Jadi apa-apa yang tidak selalu bersamai kamu tapi pernah bersama, gitu. Ya kamu paham. Bahasa kayak itu paham. Bahasa sulit gak paham ya. Maka namanya adalah mufarid. Jadi pernah bersama kemudian hilang. Itu namanya mufarid. Tapi kalau selalu bersama namanya lazim. Seperti kalian dan belajar. Ya, amin itu yang mana? Makanya sekarang insan punya sifat dohib. Berarti sekarang ada khosor. Ya kan? Jadi ada yang lazim, mufarid. Ada yang lazim, ada yang mufarid. Potensi kita lihat insan. Insan punya khosor adalah dohib. Pertanyaannya sekarang, gitu, potensinya manusia untuk tertawa, gitu, apakah akan hilang? Enggak akan. Pasti manusia itu punya potensi tertawa. Enggak. Dia dari semenjak hidup, di semenjak bayi, dia itu sampai mati itu gak pernah tertawa. Nangis terus berarti? Enggak ada. Ya pas nangis pas bayi saja, habis itu udah. Dia gak pernah tertawa, gitu. Cemberut terus. Tapi ada potensi untuk tertawa. Ada ya kan ya? Ada. Dia itu lazim. Jadi potensinya berarti dhahikun bil quwwah. Lazim. Ya. Nah, sekarang tertawa gitu dalam realitasnya gitu. Apakah manusia tertawa terus? Tidak bisa. Kecuali SpongeBob. Katanya dulu SpongeBob kena apa gitu. Ada sesuatu yang ya kan pernah kamu kan ada momen di mana dia ketawa terus gitu. Apa maksudnya? Lalu lihat yang mufarid itu adalah dhahik bil fi'li. Jadi yang realisasi untuk tertawa itu mufarid, karena orang nggak tertawa terus. Itu kadang ketawa, kadang tidak. Tapi potensi dia untuk tertawa paham? Jadi bil quwwah, maknanya bil quwwah itu berpotensi. Tapi bukan kekuatan, bukan. Bil quwwah itu potensi itu bahasa Arabnya adalah isti'dad bi ayyaf'ala syai'an. Isti'dadul amri itu bi fi'li syai'. Isti'dad itu dia itu siap untuk itu liqabuli syai', untuk menerima sesuatu. Contohnya kalian belajar, punya potensi enggak? Punya potensi. Kemampuan untuk belajar, bukan power. Tapi yang diinginkan siap untuk belajar, untuk menerima pelajaran siap. Gitu maksudnya. Namanya bil quwwah. Maknanya bil quwwah adalah Jadi nanti khosoh. Begitu juga arab'an, mutanafis, bernafas. Gitu. Apakah kalian pernah tidak bernafas? Tidak bernafas, bukan tidak bernyawa. Ya pernah tahan nafas kan? Sering. Apalagi yang kalian yoga aja tadi. Berarti arab-am itu juga ya. Arab-am ada yang lazim, ada yang mufarid. Apa arab-am yang
lazim contohnya ialah al-mutanaffis bil quwwah, berpotensi untuk bernafas. Tapi itu yang mufarik adalah yang yang realisasinya itu seperti berjalan, masih. Baik. Maka di sini kita katakan gitu, halaman berapa itu? Halaman 135. Wal aradul 'amu imma lazimun. Apa lazimun? Lazimun itu imtana infikakuhu, ya enggak? Hadzal aradu imtana infikakuhu gitu, anil mahiyati. Yang mustahil dia lepas daripada mahiyahnya. Namanya aradun 'am. Lazimun, ya. Aradun 'amun lazim. Au mufarikun. Mufarikun apa? La yamtani' infikahu gitu. Yang tidak mustahil dia untuk bisa lepas. Ya bil fi'li berarti. Makanya di sini beliau mencontohkan kat tanafusi bil quwwati. Berarti ini itu contoh yang lazim. Kat tanafusi bil quwwati untuk yang wal fi'li berarti at tanafus bil fi'li yang mufarrid bin nisbati lil ilal insani wal farasi dan seterusnya. Dan kemudian yang khassa halaman 137 itu. Wal khassatu qad takunu lil jinsi, dan kalian sudah tahu ya. Ada khassa itu untuk jenis. Sekarang hayawan, apa jenisnya? Apa sifat khusus untuk hayawan? Berjalan. Apa selain hayawan bisa berjalan? Apa yang bisa berjalan selain hayawan? Berjalan. Masih. Bukan bergerak. Berjalan, bukan bergerak. Berjalan. Nggak mungkin gitu, karena masyun itu adalah far'ul iradah. Berjalan itu adalah datang atau lahir daripada kamu punya keinginan, dan yang punya keinginan cuma hayawan, bukan bergerak ya, ingat bukan bergerak. Waqat takunu lin naumi, ya. Bisa jadi khassa itu untuk naum apa, contohnya toh. Nah, jangan lupa. Ingat nih. Semua khassah yang ada di naum, semua khassah yang ada di naum itu adalah khassah yang ada di jenis. Oh, sebentar. Paham ini ya? Semua khassah yang ada di naum itu jenis bagian. Sekarang, apa khassahnya insan? Dohik. Berarti hayawan ada yang bisa dohik gak? Ada, insannya kan. Berarti dia juga khassah untuk jenis. Paham ya? Paham kalian? Dohik khassah untuk insan. Berarti apa jenisnya insan? Hayawan. Apa jenisnya hayawan? Jismun nami. Berarti ada jismun nami yang bisa tertawa kan? Ada jauhar yang bisa tertawa. Paham? Oh, berarti khassatun naum, kullu khassatin naui itu khassatun lil jin. Kullu khassatin lin naui itu khassatun lil jinsi. Jangan lupa. Dan tidak sebaliknya. Walaysa kullu khassatil jinsi, walaysa kullu khassatin lil jinsi khassatan lil naumi. Paham? Gimana ceritanya? Sekarang dohik itu khassah untuk hayawan kan? Khassah untuk hayawan kan? Baik. Berarti khassah itu jenis dong? Apakah dia juga khassah untuk faras? Tidak. Paham ya sampai di sini?
Berarti tidak semua khosoh yang dimiliki oleh jenis itu adalah khosoh untuk ini. Wa kullu khassatin nau'in khassatin. Mana ini harokatnya lo ini? Wa kullu khassatin nau'in khassatun li jinsi, harusnya gitu. Gimana ini ceritanya kok? Wa kullu khassatin nau'in, dan setiap khassatnya nau' itu khassatun li jinsi, itu harusnya ya. Wa kullu khassatin nau'u khassatin, apa maksudnya? Wala aksa, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya berarti apa? Walaisa. Atau kalau ini atasnya adalah, kita belum belajar atas, kita belum. Ingat-ingat nih, ini adalah kuliah mujarrad. Yang pernah belajar Gus solid. Ini kuliah mujarrad. Apa atasnya kuliah mujarrad? Juziah mujarrad. Berarti seandainya kamu atasnya ini atas, bukan atas lugawi tapi atas mantiki, maka jawabnya wa kullu khassatin nau'in khassatin, ya enggak? Wa kullu khassatin nau'in khassatul jinsi. Berarti dibaliknya gimana? Ba'du khassatul jinsi, ya, khassatun din, ya enggak? Sebagian khassahnya jenis itu adalah khassahnya, ya sudah benar berarti. Wala aksa, itu kalau atasnya atas mantiki. Nggak boleh dirubah kaifnya, nggak boleh dirubah kaifnya, tapi boleh dirubah kamu. Ya lah, aku lihat nanti kalian. Kalian akan menemukan banyak hal penting belajar mati, penting banget, banget. Kemudian setelah itu faslun fi nisbatil alfaz lil ma'ani. Udah kan? Udah ini semuanya kan? Begini. Saya jelaskan begini dulu. Kita akan selesaikan faslun nisbatil alfaz lil ma'ani. Kemarin saya sudah nulis, belum ya? Ini baru ini kan? Dia juga punya makna muta'addi. Satu lafaz punya banyak makna, satu lafaz punya satu makna. Udah? Ada lafaz banyak. Tapi maknanya juga banyak. Lafaznya banyak, maknanya banyak. Paham ya? Nah, ingat-ingat nih. Kalau lafaznya satu, maknanya satu, ya sudah seperti biasa. Kita contoh insannya. Insan maknanya hewan mati, umpamanya gitu. Umpama. Tapi satu lafaz punya banyak makna. Contohnya adalah ain. Ainun. Jadi 1, 2, 3 gitu kan? Nah, ini contoh kedua. Ainun. Apa saja maknanya lafaz ain? Ada yang mengatakan basor, ada yang mengatakan jasus, ada yang mengatakan syams, atau ma'i, dan seterusnya banyak.
Ada lafadznya banyak, tapi maknanya satu. Insan, bashar, maknanya apa? Maknanya hayawan munatik, bukan terjemahannya. Bashar ya. Maknanya cuma satu, hayawanun natik. Kemudian yang keempat, lafadz muta'addidah, maknanya juga muta'addidah. Ya, faros, insan, asad. Maknanya beda-beda. Ya, sudah, itu contohnya. Faros, insan. Ini maknanya adalah hayawan sohir. Ini maknanya hayawan natik. Ya kan ya? Sekarang gitu. Yang ini lafadznya satu, maknanya banyak, namanya adalah mustarak lafzi. Artinya apa? Artinya adalah maknan ma'a maknan gitu ya. Maknan istaraka ma'a maknan akhar. Istaraka ma'a maknan akhar fi lafdzin wahid. Namanya musyarak lafzi. Berarti ma'ani muta'addidah ishtarakat fi lafdzin wahid. Namanya musyarak lafzi. Beda dengan apa tadi kulli ya. Kalau kulli itu apa? Afrad ishtarakat fi maknan wahid. Saya kasih gambaran. Ini lafaz, ya kan? Ini makna, ini afrad. Lafaznya insan, ya. Maknanya hayawan natik. Hayawan natik. Afrodnya siapa saja? Zaid. Dan seterusnya ya. Afrod ini istarokat di sini. Istarokat fil makna. Kalau ada afrod katsirah, afrodun katsiratun istarokat fil makna, namanya kulli. Gitu. Istilah lainnya mustarak maknawi. Beda halnya. Umpamanya sini lafadznya ain. Ya kan? Terus maknanya basor. Kemudian apa lagi? Itu Yesus. Dan seterusnya. Makna istarakat fil lafzi, namanya musyarak lafzi. Paham ya? Dah. Kemudian setelah itu ada lafadz muta'addid istarakat fi maknan wahid. Namanya muratif. Ya kan ya? Namanya muratif. Terus lafadz muta'addid maknanya muta'addid enggak ada kan? Udah gitu saja ya. Sampai di sini. Nah, berarti ini hubungan antara lafadz dan makna. Ingat, hubungan antara lafadz dan makna, bukan hubungan antara makna dan makna. Sedangkan yang dimiliki oleh ulama mantik, yang diinginkan oleh ulama mantik, gitu. Ulama mantik itu membahas tentang hubungan antara makna dan makna. Satu makna dengan makna yang lain apa hubungannya? Bukan antara lafadz dan ulama mantik gak ada urusannya sama lafadz. Makanya istirak lafzi, istirak lafzi, kemudian sama muratif, itu bukan urusan lafadz, tidak ada. Lafadz itu urusannya adalah an-nisab al-mantiki. Itu nisab al-mantiki, nisabul mantiki itu adalah itu bainal makna wal makna, bukan bainal lafzi wal makna. Makanya nah, sekarang berarti ini yang pertama, hubungan antara lafaz dan makna. Nah, itu yang dikatakan oleh musannif wa nisbatul alfaz lil ma'ani. Nisbatul alfaz berarti nisbatul lafzi lil makna berarti. Nanti akan ada apa? Nisbatul makna lil makna.
Kemudian ada lagi apa? Nisbatul afrad lil makna. Hubungan antara afrad dengan maknanya, hubungan antara makna dengan makna lain, hubungan antara lafaz dengan makna. Berarti ada berapa? Ini makanya di sini beliau mengatakan halaman 139 itu nisbatil lafzi ila maknahu. Ya enggak? Wa nisbati makna lafzin ila makna lafzin. Ya enggak? Hubungan antara dua makna, hubungan antara lafaz dan makna. Tapi beliau tidak meletakkan hubungan antara afrad dan makna. Ya, perhatikan nih sekarang. Satu 141 itu. Dalam 141 beliau mengatakan wal lafzul mufradu in addadal wadi'u ma'nahu. Ingat dan satu lafaz mufrad. Karena kita sedang berada di mana? Tasawwur. Makanya kita tidak bicara lafaz mufrad. Kita tinggalkan. Wal lafzul mufradu in addadal wadi'u ma'nahu. Kalau wadi itu menjumlahkan, artinya mendatangkan banyak makna di sana, meletakkan banyak makna untuk satu lafaz itu. Fan nisbatu bainahu wa bainan ma lahu minal ma'ani. Fan nisbatu, maka hubungan bainahu bainal lafzi al mufrad wa bainan makna lil mufradi lil lafzi minal ma'ani, daripada makna-makna. Namanya apa katanya? Nah, istirak. Istirak apa? Lafzi, bukan istirak maknawi. Ya. Kal mihfadi, contohnya mihfad, ini ada baru. Ala wazini minbar. Mihfad itu apa? Ujung baju. Mihfadun itu ujung baju. Ujung baju. Sini bisa sini. Ini ujung lengan, ini ujung baju. Walil qadah alladhi yukadu bihi. Kemudian ini qadrun itu sejenis gelas tapi yang dibuat untuk timbangan. Gini, bukan timbangan, takaran. Apa bedanya timbangan sama takaran? Tahu nggak kamu bedanya timbangan sama takaran? Apa bedanya? Ya. Kalau yang takaran itu ditakar itu nggak ditimbang berarti. Ya. Tapi kalau timbangan apa ditakar? Ya. Perhatikan. Ya, penting kamu memahami itu. Mizan sama mikian itu beda, itu beda. Perhatikan nih. Saya kasih contoh. Kalau kamu naruh kapas, ini ada satu mud, ya enggak? Satu mud itu mikyal atau mizan. Satu mud itu mikyal atau mizan. Ya gitu kan ya? Nah, kamu perhatikan. Kan begini kan, sumut itu kan. Kamu kalau segini ngeletakkan di sini di atas tangan kamu itu kapas, apa sama dengan beras? Apanya yang beda? Beratnya. Apanya yang sama? Takarannya. Takarannya itu berdiri. Gitu ya. Timbangannya beda, karena timbangan itu berat, bukan jumlah.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada kata-kata suhut taradufu. Maksudnya adalah taraduf itu bagaimana taraduf? Taraduf dikatakan ayyakun al-lafdu muta'addidan wal ma'na wahidun. Ayyakun al-lafdu muta'addidan wal ma'na wahidan ka insan wa basharin fa innahuma mawdu'an lil hayawanin. Nah, ya, itu bedanya antara musyarraf lafzi dan ma'nawi kemudian dengan taraduf. Baik. Nah, itu yang maksud beliau di sini wal ishtiraku aksuhu taraduf ya. Wal ishtiraku aksuhu taradufu ba'id atau maktok itu saja, itu berarti perbedaan antara itu berarti nisbah bainal lafzi wal ma'na. Paham ini? Kemudian yang di atasnya itu apa? Tawatun tasyakukun. Udah dua saja. Yang dua itu tawatun tasyakukun. Tawatu sama tasyakuk itu adalah nisbah. Itu antara makna dengan afrodnya. Perhatikan. Jadi makna sesuatu, kalau kamu kemudian ingin diterapkan kepada masing-masing afrodnya, apakah kamu melihat perbedaan makna yang ada di afrodnya tersebut atau tidak? Saya berikan contoh. Apakah kamu pernah melihat afrod insan yang lebih hayawaniyah daripada kalian? Atau dia lebih hayawan daripada saya? Atau lebih nafikiyah daripada kalian? Apakah ada? Gitu. Apakah ada? Kalian lebih ismun daripada yang lain? Berarti saya tidak perlu ismun. Kamu lebih namin daripada yang apa? Atau gimana? Nah, berarti sekarang kalau kamu tidak menemukan itu, artinya setelah kamu melihat kepada masing-masing afrodnya, contohnya adalah maknal insan, yaitu hayawanun natik binisbati li afrodil insan. Itu binisbati li afrodil insan. Hal wajadtum fi itu tafawutul makna bainal afrod? Enggak. Itu dengan sekiranya apa? Sekiranya hayawaniyah wa natikiyah yang ada di Zaid umpamanya itu asyaddu, itu lebih daripada yang ada di enggak ada kan ya? Berarti sama kan? Berarti ada tafawut. Nah, kalau gitu, kalau sidqul makna ala afradi ala kulli fardin min afradil makna itu laisa fi tafawutun
nggak ada tafawutnya, laisa fihi tafawutun, maka namanya adalah tawatu. Ya, seperti makna haywanun natik. Ya, ini wal awwalu ay tawatu in kana maknahu wahidan. Jelas ya? Karena yang diinginkan adalah kulli, maknanya satu. In kana maknahu wahidan. Fa in kana mustawiyan fi afradi. Maknanya apa mustawiyan? Mustawiyan berarti tidak laisa mutafawitan fi afradihi. Fan nisbatu bainahu. Nah, ini. Fan nisbatu bainal makna wa bain afradi, berarti ini adalah nisbatul makna gitu, bainal makna wal tawadu, ya enggak? Kal insani masalah. Contohnya seperti makna insan, fa inna makna insan la yakhtalifu fi afradihi. Ya. Berarti apa? Mustawiyan. Sama. Jadi tidak ada yang lebih manusia daripada kalian, dan kalian enggak lebih manusia dari yang lain. Oh enggak, kita lebih manusia karena ada yang bejat. Oh enggak, itu gitu. Itu yang kamu bicarakan manusia bukan sebagai esensi tapi sebagai sifat. Ya kan? Ternyata kamu lebih hayawan daripada yang lain. Umpamanya gitu. Itu berarti kamu mengangkat hayawan sebagai sifat, bukan sebagai esensi. Berarti ingat-ingat ya, insaniyatul insan, kan dia lebih insaniyah. Insaniyah itu sifat sudah, bukan esensi. Yang diinginkan di sini adalah makna esensinya. Gitu. Kamu secara esensi tidak lebih hayawan dari yang lain, tapi mungkin secara sifat bisa jadi. Gitu. Kamu tidak, ternyata dia tidak memanusiakan manusia. Bukannya manusia sudah manusia, enggak. Di luar sana selain tidak bicara masalah esensi, ya enggak? Tidak ada manusia itu sebejat apapun dia tetap manusia, esensinya tetap hayawan sama natik. Oh, mungkin sifat-sifat yang mengharuskan dia hayawan, yang mengharuskan dia natik itu tidak ada. Kamu tidak lebih natik dari saya. Kenapa? Kamu kan nggak pernah belajar. Sedangkan saya belajar terus. Oh, belum tentu. Kamu tidak, ternyata kamu lebih natik daripada saya. Kenapa alasannya? Ya karena kamu sering berpikir saya tidur-tiduran. Enggak ada ceritanya. Sama, natiknya sama, porsinya sama semuanya. Enggak ada yang lebih unggul. Itu karena yang diinginkan adalah esensi. Jangan lupa itu. Nah, kalau di sana ada tafawut, contohnya putih. Itu kamu lihat putih di sini. Kemudian putih di sini, kemudian tembok di sini. Apakah gitu mengalami? Apakah itu tafawut atau dia tasawi juga? Gitu. Oh ternyata kita lihat gading itu putih. Kemudian perak itu putih. Gak ada dulu silver itu gak ada. Pokoknya putih. Kemudian warok kertas. Nanti ulama ini contoh kan kabaya bin fil warok wal warik. Warok itu kertas, warik itu perak. Nah, apakah kamu menemukan perbedaan? Ternyata ada perbedaan. Nah, sehingga perbedaan ini membuat nadirnya, orang yang melihat itu syak. Syak ingin menentukan apa? Syak baina ayyusai. Ragu, apakah dia itu dua makna dalam satu lafaz sehingga dia masuk musyarak lafzi, ya enggak? Bayadun fil warik wa bayadun fil warak. Karena kamu melihat perbedaan di sana, membuat kamu ragu apakah dia makna bait yang di sini dengan makna bait yang di sini itu tidak satu makna, sehingga satu lafaz itu lafaz bayat punya dua makna, ya enggak? Berarti apa? Satu lafaz punya dua makna. Musyarak lafzi berarti makna warik
makna bayadun fil warid, makna bayadin fil warid, makna bayadin fil waraq itu istaraka fi fil bayat, fil lafzi bayat. Istaraka fil lafzi bayat atau tidak? Tidak itu dalam artian bagaimana? Ya karena sama-sama bayat, sehingga dia bukan musyarak lafzi gitu, tapi musyarak maknawi, ya enggak? Al-wari wal waraq istaraka fi maknan bayan, bukan makna bayan fil wari wa makna bayan fil waraq istaraka fi lafzi bayan. Ngerti enggak? Beda itu. Sekarang ada bayat, ya kan? Lafaz bayat, kemudian maknanya apa? Ya launun muayyan, ya kan? Terus apa? Kan warna tertentu. Nah, afrad ada waraq fi. Nah sekarang itu dia ini istaroka di sini di lafaz atau istaroka di sini? Syak, nadirnya syak. Kenapa alasannya? Karena ada tafawud. Gitu. Karena ada perbedaan di terapan maknanya. Saat maknanya diterapkan, artinya saat kalian melihat makna yang ada di dalamnya, itu makna bayat ya. Makna bayat yang ada di waraq dan makna bayat yang ada di apa? Warid. Nah ini kok berbeda, sehingga perbedaan itu membuat kamu mengatakan, oh ini jangan-jangan lafadznya saja sama-sama bayat tapi maknanya beda, sehingga dua makna istaraka fi lafzi bayat maka menjadi istarak lafzi. Itu kan ya? Ragu di antara itu dan antara apa? Antara jangan-jangan di dia sama-sama apa? Itu sama-sama makna bayat, sama-sama punya makna bayat. Sehingga kalau sama-sama punya makna bayat dan sama maknanya, berarti musyarak maknawi. Nah, maka makna bayat ini musyarak maknawi atau mana musyarak lafzi? Kalau musyarak maknawi berarti dia kulli dan mutawati, ya. Berarti an-nadir, berarti nazirnya itu syak gitu. Baina kaunihi musyarakan lafziyan au mutawatian, ya. Nah. Nah ini paham tadi ya? Ya ada tafawud. Dan kemudian ada pembagiannya tafawud itu. Perbedaan makna saat diterapkan kepada masing-masing afrodnya itu ada macam-macamnya. Ada yang asyadiyah itu itibarnya adalah ziyadah wa nuqsan. Berarti dia lebih putih daripada yang satunya. Gitu. Ya kan? Gading lebih putih daripada apa? Daripada hati kamu umumnya. Ya kan? Dan seterusnya. Tapi enggak ya. Jangan bercanda ya. Maksudnya maka itu asyadiyah. Hada bayadun fil waraq, itu asyaddu min bayadin fil warid umpamanya. Sehingga yang diwarik angkos min ma fil waraq. Umpamanya gitu ya. Azyad wa angkos. Itu namanya asyadiyah. Asyadiyah ya, penyebabnya. Kenapa kok ada tafawud? Penyebabnya apa? Penyebabnya li'annahu asyaddu minhu. Gitu. Di sababnya. Ada penyebabnya karena awaliyah, karena dia lebih
dulu. Itu dulu awaliyah. Contohnya wujudnya Allah dan wujudnya kalian sama-sama wujud, tapi wujudnya Allah aula min wujudina. Ya enggak? Kemudian aulawiyah, tadi awaliyah. Asbaku wujudan tadi. Asbaku wujudan itu lebih dulu wujudnya. Sekarang itu aula berarti afdalu wujudan. Aula berarti awaliyah, aulawiyah. Lebih utama siapa? Wujudnya Allah atau wujudnya kalian? Wujudnya Allah. Ya kan? Kenapa? Karena kalian butuh Allah. Dan Allah nggak butuh kalian. Apa Allah butuh kalian? Kalau merasa Allah butuh kalian, kepedean. Nggak butuh, Allah itu butuh kalian. Jadi jangan merasa kalau saya nanti tidak ada, kau gimana ya? Nggak ada. Banyak mengganti nyaman. Nah, maka itu yang dimaksud dengan apa? Tawatu'un, tasyabukun. Dan yang terakhir takhalufun. Yang terakhir takhalufun. Yang ini adalah nisbatun bainal makna wal makna. Ya, ini yang disebut dengan nantinya takhalufun, maknanya di sini tabayun. Hubungan antara satu makna dengan makna yang lain. Makanya itu wa yusammal lafdhu fil awwali mutawati'an kama annahu wa fi tsani musyakki. Syakikannya sudah tawatu sama tasakkuk itu. Sekarang nisab baina al-ma'ani, dan itu yang disebut dengan nisab mantiki. Nisbah-nisbah yang ada di mantik itu yang dimaksudnya. Jangan salah paham. Saya kasih gambaran gini. Apa ini? Ini Dragon Ball. Umum mau khusus mutlak. Gambarannya kayak gini. Jadi al-umumu itu min jihatin wahidatin faqat. Ini insan contohnya ya, insan, faros dan seterusnya. Insan, faros. Yang ini hayawan. Lebih umum mana hayawan sama insan? Hayawan. Apakah dari satu sisi saja keumumannya? Berarti insan lebih umum daripada hayawan. Sejak kapan insan lebih umum daripada hayawan? Apa lagi insan yang selain hayawan? Ada yang jamak? Enggak ada. Paham ya? Namanya umum maususun mutlak. Lebih umum mana, ibadah atau sholat? Apakah ada sholat yang bukan ibadah? Apa sholat yang bukan ibadah? Sholat yang bukan secara istilah urfi. Doa ibadah itu. Nah ini ya, umum mausus mut. Berarti al-a'amu itu al-umum min jihatin wahidatin atau min wajhin wahidin, dari satu sisi. Kemudian setelah itu ada umum wa khusus min wajhin. Nah ini gini katanya. Maksudnya itu dua hal ini istaraka fi syai'in iftaraka fi syai'in akhar. Burtukol ahmar. Di sini burtukol ahmar. Ya kan ya? Atau kamu maunya apa? Burtukol ahmar ya. Burtukol dan ahmar istaraka fi burtukol ahmar. Ya. Iya. Tapi burtukol itu iftaraka anil ahmar fi ahdar. Ya kan? Ahmar iftaraka burtukol fi gimana? Ya terserah pokoknya kalian. Fidol tufah namanya ya. Berarti sekarang a'ammu min jihatain, betul enggak?
Burtukol lebih umum daripada burtukol ahmar. Ahmar lebih umum daripada burtukol ahmar. Paham ya? Jadi al-umum min wajhain atau min jihataini. Atau ulama menyebutkan umum mausum mutlak itu, umum mausum min wajhin itu antaku nasyai ishtaraka ma'a syai'in akhar fi syai'in gitu. Waftaraka fi syai'in akhar. Seperti burtukol ishtaraka ma'al ahmar fi burtukol ahmar, waftaraka burtukol fi burtukol ahdar, waftaraka ahmar fi itu tufa ahmar. Itu ya. Paham di? Contohnya apa? Sujud. Sujud dan apa? Dan sholat. Apa hubungan antara sujud dan sholat? Umum khusus yang mana? Kenapa? Karena sujud dan sholat itu istarokah fi sholatil asri, ya enggak? Sholat wajib. Iya dong. Kemudian sujud iftarokah ma'as sholat fi sujud sahwi. Mana ada sujud sahwi di luar sholat? Saya maliki. Jadi setelah sholat saya sabi. Sujud atau sujud tilawah. Sekarang kapan sholat iftarokah ma'a sujud? Surat jenazah. Sholat jenazah ya. Ijazah itu apa? Kemudian setelah itu ada tasawi. Jangan lupa makna dan makna, paham ya? Makna dan makna. Tasawi itu ini sama saja. Contohnya adalah hayawan dan natik. Gitu. Kalau tadi umum mutlak, apakah ada afrodul hayawan? Gitu. Apakah semua afrodnya insan masuk ke makna atau masuk ke mafhum hayawan? Iya, ya kan ya? Berarti semua afrod atau makna hayawan itu bisa diterapkan kepada semua mafhumnya insan. Kepada semua afrodnya insan. Berarti makna hayawan bisa diterapkan kepada semua afrodnya insan. Tapi apakah maknanya insan bisa diterapkan kepada semua afrodnya hayawan? Ya. Itu juga di sini. Makna dan makna. Nah sekarang insan dan natik. Insan, jangan lupa kawan-kawan, ini antara dua kuli, makna kuli dan makna kuli, gak ada juz'inya. Kita lagi bicara makna kuli dan kuli. Apakah semua afrodnya natik bisa menerima mafhumnya insan? Iya. Mana ada natik yang gak insan? Gitu. Sekarang semua afrodnya insan, apa bisa menerima mafhumnya natik? Bisa. Mana ada insan yang gak natik? Gitu. Pertanyaannya, apakah makna insan dan natik sama? Beda. Gitu. Kalau sama, dia tidak akan menjadi bagian daripada insan. Gitu ya? Namanya tasawi. Tasawi. Kemudian yang terakhir tabayun. Nah, tabayun ini dibahasakan oleh musannif di sini takhaluf. Tabayunnya gini. Ini insan, ini faros. Jadi tidak ada satupun dari afrodnya faros yang masuk ke pengertiannya insan, ya. Wa kadal aksu. Itu yang disebut dengan takhalufu. Dah. Selesai. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsan. Tawatu'un tashatukun takhalufu wal ishtiraku aksuhu takhalifu. Setelah itu ada waladu imma talabun aw khabaru, kita tinggalkan. Jadi pas bahas tasdik saja.
Faslun fi bayanil kulli wal juz'iyah kita tinggalkan nanti setelah bahas tasdik. Karena itu permasalahan hukum. Nah, yang akan datang setelah lebaran faslun fil mu'arrifat. Oh ya.